Baik. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu peserta Human Resource Manager. Senang sekali rasanya saya Mima bisa bertemu dan menyapa kembali Bapak Ibu semuanya dalam pertemuan kita yang ke-8 atau pertemuan materi yang terakhir nih dalam program ini. Rasanya senang sekaligus sedih ya Bapak Ibu ya, karena programnya akan segera selesai. Dan materi pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai komunikasi organisasi yang efektif dan bagaimana sih cara mengelola hal tersebut. Dan materi pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh mentor kita, sudah hadir di tengah kita, ada Pak Dadang. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam, Mbak Ya, Mima, lama Bapak nggak Ibu. ketemu ya Pak? Betul, kemarin 4 hari saya di Jogja, ada training. Iya. Dinas keluar Pak ya? Betul, biar nggak bosen, sekali-kali jalan-jalan. Jadi pengen ikut nih Pak, di akhir tahun kita Iya. jalan-jalan. Baik, Pak Dadang, apakah sudah siap nih untuk mengajar pada malam hari ini? Siap. Baik, kepada Pak Dadang saya persilahkan dan Bapak Ibu selamat belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam, apa kabar? Sehat semua ya? Sehat, Sehat alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Tidak terasa nih, ini pertemuan ke-8. Dan lagi ada perpisahan nih. Tapi ya perpisahan hanya di program, tapi secara silaturahmi kita jalan terus ya. Siapa tahu kan nanti misalnya mau ikut sertifikasi level GM gitu kan, dilanjutin lagi gitu ya. Atau mungkin ada dalam bentuk lain, kerjasama dalam bentuk lain. Bapak Ibu sekalian, topik hari ini hanya satu unit kompetensi, yaitu unit kompetensi nomor urut 44 mengenai komunikasi dalam organisasi yang efektif. Tapi saya mohon izin mau memanfaatkan pertemuan terakhir ini untuk melakukan rekonfirmasi, terutama untuk topik-topik yang kebetulan saya yang membawakan. Barangkali ada kendala atau ya katakanlah kesulitan ya di dalam menyelesaikan tugas dan mempersiapkan portofolionya. Saya persilahkan. Mungkin ada beberapa hal menyangkut pelaksanaan tugas dan penyiapan portofolio. Silakan Bapak Ibu, mumpung ini kita bisa memanfaatkan waktu di awal ya sebelum nanti yang lain juga gabung. Siapa dulu nih? Ibu Rahayu udah beres semua ya? Ini Pak yang kemarin yang daftar gaji itu Pak, itu saya hanya blanko kosongnya aja Pak, maksudnya hanya itu aja. Oh, itu, daftar gaji ya maksudnya ya? Iya, daftar gaji karena juga memang nggak bisa di-open juga ya. Ini. Konfidensial. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya, intinya Pak ya. Ya paling nanti bisa dijelaskan gitu. Iya. Kalau asesornya pengen lebih yakin, mungkin slip upahnya Bu Rahayu aja perlihatkan. Iya Pak. Tapi kan itu apa adanya kan. Iya. Yang berlangsung di institusi kita ya daftar upah yang diterbitkan itu paling tidak formatnya kolom-kolom poin-poin datanya yang ditampilkan adalah seperti itu. Saya kira nggak ada. Paling yang kemarin saya kasih masukan ke yang dari Ibu itu mengenai evaluasi jabatan. Iya, betul. Jadi evaluasi jabatan nanti jangan tertukar dengan evaluasi pejabat. Kan beda. Iya. Kalau evaluasi pejabat atau evaluasi pemegang jabatan itu kan namanya performance appraisal. Gitu kan? Faktor-faktor yang dinilai adalah faktor-faktor kinerja. Gitu kan? Sedangkan kalau dalam job evaluation itu faktor-faktor yang dinilai adalah faktor-faktor jabatan, bukan faktor-faktor kinerja. Ya, kita menyebutnya apa? Compensable factor kan ya kita nilai. Jadi mungkin formatnya diubah. Bisa juga kan menggunakan contoh yang saya sampaikan dengan beberapa modifikasi gitu. Ya. Memang yang saya sampaikan itu kan sebenarnya mengadopsi dari versinya BKN ya. Yang memang dipakai di kalangan ASN. Ya. Mungkin itu terlalu karakter birokrasinya gitu mungkin lebih menonjol.
Di swasta mungkin seperti di tempat saya atau di tempat Bapak Ibu, mungkin saja perlu ada penyesuaian gitu ya. Sebenarnya compensable factor itu bebas ya. Tergantung sih perusahaan kita mau menentukan compensable faktornya apa saja dan bobotnya berapa. Tergantung kan tingkat kita punya penilaian ya, punya persepsi, punya asumsi mana yang harus dianggap lebih penting dari satu faktor dibandingkan dengan faktor yang lain. Gitu, Bu Yayu. Ya, terima kasih. Ada yang lain, Bu Yayu, yang ingin di Oh, kalau yang konfirmasi? tugas terakhir itu ya Pak ya, saya udah mengumpulkan jadi notulensi ya Pak ya, notulensi pertemuan apa namanya. Kalau di saya yang saya kirimkan itu, jadi itu revisi Pak peraturan institusinya. Jadi meninjau kembali ya waktu itu, peninjauan kembali. Jadi yang saya kirimkan itu peraturan institusi yang sudah dicap, kemudian notulensinya pada waktu peninjauan ulang itu yang diwakili oleh beberapa wakil dari karyawan, kemudian berita acara ya Pak ya, berita acara sama surat undangan ya Pak ya. Betul. Ya. Kalau bentuknya adalah PP atau peraturan perusahaan, mungkin kalau di Ibu memakai judulnya apa? Peraturan institusi gitu, tapi kan itu maksudnya sama dengan apa yang dimaksud sebagai peraturan perusahaan, ya kan? Nah sebenarnya kan kalau peraturan perusahaan kan nggak ada perundingan Bu, yang ada itu adalah konsultasi. Jadi sebelum itu dikukuhkan, disahkan sebagai satu peraturan perusahaan, tentu peraturan perusahaan ini sebelum diberlakukan itu wajib disahkan dulu gitu ya oleh disnaker setempat begitu, karena prosedurnya begitu. Kalau enggak jadi seolah-olah ada kekurangan ya, belum afdol dari sisi legalitasnya begitu ya. Nah, jadi sebelum diajukan itu tentunya disnaker akan menanyakan apakah ini sudah ada proses konsultasi sebelumnya atau belum gitu ya. Jadi, mungkin itu yang akan ditanyakan. Ya mungkin bentuknya seperti apa ya? Ya ada wakil karyawan lah. Yang gitu ya, kemudian dibicarakan mengenai konten dan tujuan daripada PP tersebut. Saya kira itu cukup memadai. Ya. Tapi waktu itu kebetulan itu dibuatnya 2016 Pak, dan baru mau revisi lagi sekarang gitu ya. Kalau yang Bapak sampaikan kan biasanya 2 tahun sekali ya, itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. So, memang faktanya begitu. Artinya kan kita tidak menampilkan satu portofolio atau dokumen yang tidak dibuat-buat ya. Yang artinya memang real gitu ya, faktual gitu ya. Saya kira daripada kita hanya membuat satu simulasi, yang real ada sekalipun katakanlah waktunya terlewat gitu ya. Saya kira itu lebih bernilai karena lebih faktual ya, lebih faktual. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lain silahkan kalau ada yang mau didiskusikan mengenai portofolio. Silakan. Pak Safai gimana, lancar Pak Safai? Alhamdulillah lancar Pak. Ya. Tapi menyimak dulu Pak ya, izin Pak. Ya. Pak Safri gimana Pak Safri? Ada kesulitan nggak Pak Safri mengenai portofolio? Belum ada Pak, cuma saya pengen ini Pak, koreksi aja Pak, dikoreksi aja Pak apa yang boleh. Apa yang ini Pak, apa yang kurang gitu Pak maksudnya. Oh ya, yang Pak Safri agak ragu mengenai apa di antaranya? Kalau untuk PP itu Pak, bisa nggak kita buat berita acara sosialisasi Pak? Berita acara sosialisasi. Ya, bisa tapi bisa itu sebagai bukti bahwa itu disosialisasikan gitu. Oh, bisa Pak ya. Udah pasti sih sebenarnya mau apakah bentuknya PP atau PKB, sosialisasi atau pengumuman, pemberitahuan kepada halayak internal itu memang satu keharusan. Hanya kalau kita membaca dari sisi peraturan perundangannya ya, bahwa proses pembuatannya itu kan kalau PP harus ada sesi konsultasi. Sesi konsultasi.
Kalau PKB kan sesinya sesi perundingan. Nah, bedanya itu sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi terlepas apakah itu format PP atau PKB, tentu ya sebelum itu dieksekusi ya dalam kegiatan sehari-hari, karyawan kan perlu tahu ya. Nah, itu adalah baru sosialisasi. Jadi sosialisasi itu sesudah semua clear ya, bahwa tahapan-tahapannya sudah dilakukan, terdokumentasi dengan baik. Kemudian dari sisi persyaratan administratif ketenaga kerjaannya, kalau PP itu berarti sudah disahkan oleh Disnaker setempat. Kalau PKB sudah didaftarkan kepada Disnaker setempat. Dan itu kan format-format pengajuannya udah disiapkan tuh itu dalam peraturan menterinya, udah ada semua gitu. Kalaupun sekarang kan sudah ada fasilitas online sebenarnya. Ya tinggal kalau menggunakan online ya tinggal buktinya adalah ada screenshot ya dari proses online itu. Misalnya. Gitu Pak Sapri. Ya. Bu Fani, gimana Bu Fani? Ya, selamat malam Pak. Kemarin sih saya upload hanya PP dan PP yang sudah jadi ya Pak ya, dan formulir yang harus diajukan kepada Disnaker untuk sebagai bukti bahwa sudah pernah disampaikan dulu kepada perwakilan karyawan gitu kan ya. Hanya itu aja sih Pak. Ada konsultasi gitu ya. Ya, memang tapi itu soft copy ya Pak ya. Jadi kemarin tuh yang sudah ada tanda tangan dan segala macamnya sih saya nggak punya scanannya Pak. Cuman itu aja. Dan kemudian kalau masalah disosialisasikan, kami itu kan ada HRIS ya Pak ya. Jadi PP-nya sih diupload di sana Pak. Itu cukup nggak ya seperti itu? Itu sebenarnya bagus kan kalau secara konvensional itu kan kalau dulu itu ya dibikin buku Bu itu sama handbook gitu ya, jadi buku-buku pegangan karyawan ya, di dalamnya selain masalah sejarah dan sebagainya, component profile itu ada PP atau PKB ya, atau beberapa prosedur yang memang sifatnya operasional sehari-hari yang memang harus diketahui oleh karyawan ya. Namun secara tatap muka biasanya perlu ada gitu ya. Karena kadang persoalannya begini, orang dikasih handbook pun atau disuruh akses ke kita punya HRIS atau web, kadang mungkin ada yang malas, ada yang malas gitu ya. Tapi menurut saya kalau dari sisi penyediaan sarananya itu sudah sangat memadai gitu ya. Kalau sekarang kan udah era digital kan, tidak harus dicetak gitu dalam bentuk buku kan. Oh ya, Anda tinggal masuk ke web, Anda mau download boleh gitu kan. Ini kan Bu Fani, menurut saya sih oke lah, oke. Memang lebih afdol sih kalau ada satu sesi sekalipun cuma sejam 2 jam gitu ya untuk menyampaikan, dan mereka juga ada bukti sebagai mereka sudah hadir gitu di dalam sosialisasi ya. Itu pun kami lakukan sih Pak. Berarti apakah nanti kalau untuk portfolio saya tambahkan bukti sosialisasinya Pak? Ya foto aja lah, foto ngumpul di ruangan gitu ya. Saya atau daftar hadir. Tanda tangannya sih Pak. Kayaknya foto sih enggak ya? Daftar hadir ada? Aja. Daftar hadir. Ya. Daftar hadir juga cukup. Oke. Gitu ya. Makasih Pak. Ya. Bu Inge, silakan Bu Inge. Ya, malam Pak Dadang. Malam. Ya. Pak, untuk yang pertemuan ke-7 yang tugas itu, saya hanya punya naskah PP-nya dan surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu yang isinya sebenarnya perwakilan dari karyawan aja sih Pak. Nah, itu gimana nih Pak? Isi pernyataannya apa itu Bu? Isi pernyataannya itu seperti ini Pak. Jadi perusahaan telah menyampaikan naskah rancangan peraturan perusahaan kepada wakil pekerja dari setiap unit. Jadi itu berupa apa ya? Satu pernyataan bahwa karyawan membenarkan sudah ada sesi konsultasi, barangkali begitu ya Bu ya? Iya. Oh iya, itu udah sesuai sih dengan apa yang diminta dalam peraturannya begitu. Kan yang penting yang ditanyakan tuh ada bukti nggak konsultasinya dilakukan, kan gitu sebenarnya. Iya. Tapi ini Word-nya Pak, jadi mungkin untuk yang hard copy-nya mungkin sudah pernah diserahkan, tapi ini saya bentuk Word-nya dan
Apa-apa. Tidak ada tanda tangannya, nggak ada. Yang Nggak ada apa-apa ya, Pak, saja ya? dulu, Bu. Oh, Paling iya, nanti iya. kan kita jelaskan. Oh, iya, Kita iya. break dulu sebentar ya. Mbak Oke, Mima Pak. mungkin bisa di-pause dulu ya. Oke. Mbak Mima. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Silakan, mungkin ada lagi yang mau diskusi. Karena penyiapan portofolio itu memang bobotnya paling dominan, gitu ya. Sekalipun kalau misalnya ada kurang-kurang, nanti ya, asesor akan mendalami ya, apakah kita bisa menjelaskan misalnya konsep-konsep dan sekuensial daripada proses yang berlangsung. Ya. Jadi uji kompetensi ini kan sebenarnya metode dan instrumennya banyak. Sebenarnya bukan hanya portofolio sih sebenarnya. Ya, ada wawancara, ada peragaan, kemudian mungkin ada kita punya file-file apa, gitu ya. Kalau yang pengalaman saya kemarin waktu saya ikut uji kompetensi untuk GM itu, saya juga kebetulan ada banyak sih rekaman-rekaman seperti foto dan video gitu. Jadi saya tampilkan juga. Gitu. Termasuk yang cukup banyak ditanyakan tuh yang topik hari ini mengenai komunikasi. Gitu. Jadi sejauh mana komunikasi ini di dalam organisasi ini berlangsung. Ada banyak channel, sebenarnya ada banyak cara gitu. Kita melakukan proses komunikasi dalam organisasi. Silakan, mungkin ada yang lain yang mau sharing atau mengkonsultasikan mengenai portofolio, silakan. Kalau nggak ada, saya mau sharing dulu ya materinya ya. Materi hari ini adalah tentang membangun komunikasi organisasi yang efektif. Nah ini, udah kelihatan ya? Nah, ini pertemuan 8 dengan nomor urut kompetensi nomor urut 44. Itu membangun komunikasi organisasi yang efektif. Nah, saya mulai dengan gambar besar dulu, big picture-nya. Nah, big picture ini sebenarnya saya adopsi dari kriteria unjuk kerja sebagaimana dituangkan di dalam SKKN IMSDM. Jadi ini ada 4 unjuk kerja ya, kriteria unjuk kerja. 1, 2, 3, 4. Dan ini sebenarnya itu satu sekuen, satu urut-urutan proses sebenarnya. Jadi yang pertama adalah bahwa konten dan media komunikasi yang sesuai itu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Nah, apa? Nah, kira-kira ya, konten dan media yang komunikasi yang sesuai untuk kita gunakan di perusahaan kita dan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Saya kalau boleh cerita sedikit, dulu itu atau mau sekarang juga mungkin masih ada ya, kalau di pabriknya, di pabrik itu dipasang sound system. Sehingga kalau misalnya kepala bagian produksi memanggil supervisor atau memanggil karyawan, itu diumumkan di pabrik ada apa ya, speaker lah gitu ya. Nah, itu mungkin yang paling konvensional gitu ya. Tapi saya kira masih banyak pakai. Di tempat saya juga masih kok ya, terutama karena kami pabrik masalahnya gitu ya. Tapi di kantor sebelum ini sempat di kantor kita pasang ya, kantor. Ya. Malah berdoa pagi pun lewat itu. Ya. Jadi sebelum mulai kita berdoa dulu, dipimpin bergilir gitu ya, pakai pengeras suara. Itu yang konvensional. Itu kalau yang arahnya dari manajemen atau dari pimpinan kepada karyawan, ya menggunakan speaker ya. Atau yang paling klasik mungkin toa barangkali, kayak di masjid, gitu ya. Nah sekarang kalau yang dari karyawan ke manajemen lewat apa? Nah, kalau yang klasik yang kami juga pernah pakai, itu yang disebut kotak saran. Dulu kan sekarang kotak sarannya kita bikin kotak saran, kita pasang di beberapa departemen. Ya terutama kalau di pabrik sih ya, satu building satu lah itu kotak saran. Tapi kalau pengalaman saya itu tuh kayaknya kurang efektif.
ya. Karena kita buka pun juga bisa dilihat, sebulan sekali juga jarang kayaknya gitu ya. Apalagi kalau kita lihat, ya karena itu ada kacanya ya, kelihatan di dalam kayak gimana. Suka kosong, gitu, suka kosong. Padahal sebenarnya formulirnya kita sediain, misalnya mereka mau menyampaikan saran apa, keluhan, misalnya. Ada formnya itu. Ya. Ada formnya disimpan di situ, ya karyawan kan tinggal mengisi, tinggal masukin saja. Atau kalau mau tertutup, ya pakai amplop aja gitu, masukin. Ya. Dan itu kadang memang ada 2 ya kategori pesan yang masuk gitu, lewat kotak saran. Ada yang memang dapat dipertanggungjawabkan, ada yang sifatnya surat kaleng, ada juga tuh. Surat kaleng gitu, jadi hoax gitu ya. Atau ya sekalipun isinya benar tapi nggak jelas ini tuh siapa sih gitu yang ngeluh itu. Mungkin nggak berani gitu ya. Ya istilahnya kan kalau dulu disebutnya kalau ada surat, terlepas itu isinya benar apa enggak, itu disebutnya surat kaleng. Ya kan? Karena pengirimnya nggak jelas siapa gitu. Sehingga kita mau penyelesaian masalah pun juga bingung gitu. Karena kan kalau mau on the spot ya, langsung kepada sasaran penyelesaian masalahnya kan harus jelas. Who-nya, when-nya, where-nya kan harus jelas. Saya kira itu mungkin yang klasik, yang konvensional gitu ya. Jadi sound system TOA ya ke berbagai penjuru tempat kerja, pabrik, kantor ya. Kemudian dari karyawan ada kotak saran begitu ya. Kalau ya kontennya kebanyakan sih sebenarnya keluh kesah ya, kebanyakan sih. Jadi isunya lebih banyak isunya hubungan industrial gitu kalau saya perhatikan. Nah, sekarang era digital beda lagi Bu ya. Era digital. Sekarang yang paling populer WA Group. WA Group gitu. Wah, ada berapa puluh grup WA itu. Jadi berlapis-lapis itu kan cascading kan, segitiga level direksi dengan bawahannya misalnya pada manajer. Terus grup manajer ada lagi tersendiri yang nggak ada direksinya. Biar nggak kagok kalau ngomong apa gitu, bosnya nggak ada di situ gitu. Kadang-kadang bisa bikin grup bayangan gitu ya. Kemudian mungin tiap departemen ya, si manajer dengan para supervisor dan staff yang report langsung ke dia bikin lagu itu bisa puluhan grup. Belum lagi kalau kita punya proyek-proyek khusus itu kan bikin lagi grup khusus yang sifatnya ad hoc ya, atau temporary gitu ya. Ada grup-grup yang kita bikin. Sebelum ini kami juga pernah pakai jadi semacam ini ya, apa ya? WA gitu, mirip WA, tapi internal. Itu programnya namanya Softbox gitu. Softbox. Tapi cuman bisa lewat PC ya, atau laptop yang terkoneksi lewat jaringan LAN gitu ya, local area network. Ada satu software namanya Softbox. Jadi kita bisa berhubungan dengan seluruh karyawan yang memang ada akses Softbox itu gitu. Jadi mirip SMS juga kayaknya, mirip SMS gitu ya. Sekarang udah jarang pakai. Kayaknya telepon pun kita udah jarang ya telepon ya. Jarang telepon. Nah, telepon pakai yang pulsa biasa juga udah jarang kan. Kebanyakan pakai WhatsApp ya, teleponnya. Jadi kelihatannya saya melihat sih kalau bicara media komunikasinya itu sekarang udah bergeser ke digital. Jadi surat menyurat itu sudah hampir nggak pernah dipakai sekarang. Surat menyurat secara fisik ya, secara hard copy itu. Lebih banyak ke digital atau email gitu ya. Sekarang pun email pun juga bisa dipintas dengan by WA gitu, cepat sekali. Jadi kalau memang memerlukan sesuatu yang lebih resmi supaya tersimpan terus di dalam file email kita ya, kita minta bahwa pesan-pesan itu disampaikan lewat email. Nah, tinggal konten mungkin kita perlu. Nah, apakah itu misalnya boleh konten apa aja gitu, atau dibatasi hanya masalah ketenagakerjaan saja misalnya, atau masalah bisnis ya. Nah, itu kan saya kira bisa dipecah 2 ya, internal eksternal. Internal lebih banyak mungkin ketenagakerjaan. Kalau eksternal mungkin hubungan pelanggan gitu ya, yang cukup banyak diperhatikan. Itu kriteria unjuk kerja yang pertama. Jadi kita identifikasi konten dan media.
yang sesuai. Kemudian yang kedua, konten dan media komunikasi ditentukan sesuai dengan tujuan komunikasi. Tujuannya apa? Apakah tujuannya hanya menyampaikan pesan atau di satu arah atau interaktif, gitu kan? Kan harus sesuai. Gitu. Seperti toa tadi atau lewat sound system kan hanya satu arah, hanya satu arah. Kemudian kotak saran pun cuma satu arah. Ya. Jadi interaktifnya itu lambat, gitu. Interaktifnya itu nggak bisa cepat. Kemudian yang ketiga adalah target komunikasi, targetnya. Komunikannya siapa? Ditentukan sesuai dengan tuntutan komunikasi. Selain target komunikasi, yaitu komunikan, juga target yang mau dicapai apa? Apakah hanya sekedar sosialisasi, atau juga ingin mengubah perilaku? Gitu ya. Ingin mengubah perilaku. Ingin meningkatkan standar-standar perilaku. Ya makin advance targetnya tentu memerlukan daya dukung yang kuat, ya bukan hanya sekedar nyampein pesan kan gitu ya. Kemudian yang terakhir, komunikasi dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Jadi di sini sudah ada tulisan SOP, berarti memang dipandang perlu ada SOP supaya komunikasi itu tidak menjadi bola liar, gitu ya. Dan salah satu kesalahan yang sering terjadi itu apa? Setiap orang tuh kadang-kadang berperan sebagai PR di perusahaan. Padahal kan itu hanya orang yang memiliki kapasitas ya, untuk mewakili organisasi lah yang boleh menjadi juru bicara. Termasuk saya ambil contoh misalnya seperti ada info lowongan kerja gitu misalnya. Kok semua orang pasang posting nih sosial medianya lowongan kerja, padahal dia bukan HRD gitu. Mungkin satpam yang pasang atau mungkin operator. Kan itu jadi membuat bahwa itu tidak terkendali informasi itu, dan seolah-olah kok semua karyawan jadi HRD atau menjadi juru bicara perusahaan atau menjadi pihak yang seolah-olah punya kewenangan untuk mempublish suatu informasi kepada publik. Ya saya kira ini mungkin salah satu konsekuensi atau dampak ya dengan adanya sosial media. Ya. Di mana setiap orang itu sekarang itu bebas banget ya untuk mempublish apapun. Gitu. Sekalipun ya harus hati-hati juga karena kan jangan sampai kemudian itu melanggar undang-undang mengenai komunikasi elektronika dan teknologi informasi. Memang harus ada diatur ya mengenai siapa yang boleh mengkomunikasikan pesan ini ya, dan dalam batas lingkup apa dibolehkannya, apakah internal saja atau keluar juga boleh. Ini saya kira sih kalau kita bicara kriteria unjuk kerjanya sepanjang 4 KUK ini terpenuhi, saya kira sudah selesai sebenarnya. Artinya untuk komunikasi organisasinya sudah terpenuhi. Ya. Nah, ini sedikit agak teori, menyamakan persepsi aja sih sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Ada banyak definisi. Jadi saya ambil yang simpel. Komunikasi itu adalah proses di mana orang mengirim pesan atau bertukar ide atau bertukar pikiran satu sama lain, baik secara verbal maupun non verbal. Ya, kalau kayak sekarang ini kan kita secara verbal, gitu ya. Tapi juga ada secara visualnya. Ya. Kemudian medianya adalah media virtual Zoom. Ya. Tatap muka tapi tidak tatap muka secara fisik, gitu ya. Tatap mukanya secara virtual. Jadi verbal ataupun non verbal. Nah, lebih lanjut, apa sih yang dimaksud komunikasi organisasi? Ini saya ambil ilustrasi ini. Ya, satu situasi di mana misalnya pimpinan dengan perwakilan karyawan ada pertemuan. Mungkin sosialisasi atau konsultasi PPPKB itu mirip kayak gini ya. gitu ya. Mirip lah suasananya seperti ini gitu. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai saluran dan bentuk komunikasi yang terjadi di dalam organisasi, baik itu perusahaan, apakah nirlaba ataupun badan pemerintah. Jadi ya yang penting organisasi, gitu. Tidak harus bisnis, bisa juga non bisnis. Nah ini mencakup komunikasi dalam organisasi dan komunikasi yang berhadapan dengan publik. Jadi internal, eksternal, gitu. Dua komunikasi itu. Karena PR pun kan ada dua.
Yang disebut public itu kan ada dua ya Bu Yayu ya. Ada public internal, juga ada public eksternal. Nah, ini satu model yang saya kira ini pakem dasar lah kalau orang belajar ilmu komunikasi. Gitu ya. Ini adalah model komunikasi. Jadi sebelah kiri ini adalah komunikator atau sender. Sebelah kanan adalah komunikan atau receiver, orang yang menerima pesan. Yang sebelah kiri orang yang mengirim pesan. Ya. Di sini ada hal yang kadang kita suka lupa ya, aspek yang menurut saya sangat menentukan apakah komunikasinya efektif atau tidak, yaitu frame of reference, kerangka referensi. Seringnya kita ngobrol dengan seseorang misalnya, tentang suatu topik. Tapi orang atau lawan bicara kita itu sebenarnya memiliki pengetahuan yang kurang tentang topik itu. Nah, itu biasanya hambatannya pada kerangka referensi. Makanya sering pada saat kita udah ngobrol banyak, tapi dia nggak ngerti-ngerti. Artinya nggak nyambung gitu. Ngobrol banyak, tapi kok nggak nyambung gitu ya. Ya karena kerangka referensinya beda gitu. Ya. Misalnya ada orang yang menekuni misalnya bidang teknik mesin gitu ya. Ngobrol dengan yang menekuni teknik bangunan gitu. Kerangka referensinya kan berbeda gitu ya. Makanya seperti dalam komunikasi bentuk FGD misalnya ya, focus group discussion itu kan salah satu syaratnya adalah mereka adalah orang-orang yang menguasai betul topik yang mau diobrolin supaya kerangka referensinya sama. Jadi tidak terlalu banyak menuntut seseorang harus menjelaskan konsep dasar, karena semuanya adalah orang yang menguasai betul topik itu. Makanya fokus group discussion dia harus fokus gitu. Nggak bisa ketemu orang yang nggak ngerti terus melebar lagi, orang mesti jelasin dulu garis besar dan sebagainya. Ini frame of reference. Dan ini memang membentuk ini tuh saya kira juga nggak gampang ya. Karena apa? Kalau kita mau mengajak kayak gini deh, kita mau berunding soal perburuhan misalnya dengan serikat pekerja. Tapi serikat pekerja justru kurang mengerti hukum perburuhan, kan nggak nyambung gitu. Iya kan? Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang dengan kita itu sama-sama mengerti tentang hukum ketenagakerjaan misalnya ya, termasuk yang paling update, kan lebih gampang nyambung gitu ngobrolnya, diskusinya gitu. Ya, daripada bicara atau berkomunikasi atau berunding dengan orang yang dia ketinggalan informasi. Itu kan masalah frame of reference. Nah, kemudian di sini ada yang disebut encode. Encode itu mengubah pemahaman menjadi pesan. Ini. Ya. Misalnya gini, kalau dalam bentuk fisiknya ya, biasanya kan kita sebelum menyampaikan pesan kepada seseorang itu kita kadang ada jeda sekian detik untuk mikir dulu nih, menyusun rangkaian kata-kata, betul nggak? Kita kan udah ngerti gitu, dalam pikiran kita ini kita punya pemahaman yang utuh, yang lengkap. Tapi untuk menyampaikannya secara terstruktur, secara sistematis, runtut, itu kita mesti menyusun dulu kan. Nah itulah proses encoding gitu ya. Mengubah pemahaman menjadi rangkaian pesan. Ini ya. Kadang kalau kitanya lagi overload atau lagi nggak gitu fokus berpikirnya, kan ada orang yang kadang mau ngomong sesuatu tuh merenungnya lama banget ya, gitu ya. Itu adalah hambatan di dalam proses encoding gitu. Ya, atau orang tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Sebenarnya slide presentasi seperti PowerPoint ini sebenarnya membantu encoding sebenarnya. Pada saat misalnya saya lupa. Tapi kan ada gitu di sini gambarnya. Jadi kan saya terbantu untuk mengencode ya. Mengubah pemahaman menjadi pesan-pesan yang mau saya sampaikan pada sesi webinar ini misalnya. Nah, ini adalah pesan dan konteks. Ada di tengah. Pesan ini disampaikan kepada receiver. Receiver itu mengolah pesan-pesan yang disampaikan menjadi satu pemahaman. Inilah yang disebut sebagai decoding. Ya, decoding. Kalau dalam benda elektronik, kita perlu misalnya menangkap siaran TV lewat parabola atau sekarang lewat apa STB gitu. Itu kan fungsinya sebenarnya decoding. Menangkap
sinyal-sinyal gelombang ya untuk kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk audio visual dan dalam televisi kita. Kan itu yang disebut decoder. Ya. Orang sebelum paham itu, dia kan mengolah kata-kata dan pesan-pesan yang dia dengar itu, kemudian menjadi suatu pemahaman. Itulah yang dimaksud dengan decoding. Nah, decoding ini sangat dipengaruhi oleh kerangka referensi tadi. Kalau orang itu memiliki referensi yang cukup dan nyambung dengan topik pembicaraan, decoding prosesnya cepat. Gitu. Akan lama itu kalau ternyata kerangka referensinya kurang, ya, minim, ya, sehingga dia mengalami kesulitan. Misalnya saja begini, kita bukan ahli politik, bukan ilmuwan politik, kita menyimak satu pembahasan tentang politik, gitu, secara akademik, misalnya. Gitu. Sementara kita ini sebenarnya orang ekonomi, misalnya. Pasti ada hambatan di situ. Karena mungkin ada beberapa istilah, jargon-jargon atau terminologi yang kita tidak familiar. Sehingga perlu menanyakan dulu apa sih yang dimaksud itu gitu ya. Atau kita ngobrol dengan anak-anak milenial dengan bahasa-bahasa mereka itu. Bahasa komunitas mereka. Ya, kita kan mungkin jarang ngobrol gitu dengan anak-anak milenial. Sehingga kita kekurangan referensi untuk memahami dengan tepat apa sih yang mereka sampaikan. Nah, itulah yang dimaksud bahwa kerangka referensi itu akan membantu bagaimana decoding proses itu berlangsung. Ya. Nah, kemudian pada saat si receiver atau komunikan itu berganti peran menjadi komunikator, itu kan sebenarnya dia pun mengencode juga gitu, sampaikan pesan itu terima. Jadi inilah yang disebut interaksi. Ini disebut yang tengah irisan ini disebutnya point of contact. Di dalamnya ada pesan dan ada konteks. Konteksnya apa gitu ya. Kadang-kadang satu komunikasi dianggap menyimpang atau melenceng gitu karena keluar dari konteks. Ya. Nah, ini lagi ngomongin politik gitu, tapi tiba-tiba ngomongin jadi melenceng ke mistik gitu misalnya, itu kan keluar konteks gitu misalnya. Ya. Nah kemudian ini ada hal lain juga yang harus diperhatikan ya. Ini yang ada awan dan petir ini. Ini yang disebut interference ya, atau perantara. Interference atau adanya campur tangan, gangguan, atau disebut juga noise. Noise itu apa? Kebisingan ya. Ada juga yang menyebutnya distorsi, distorsi komunikasi. Dan ini bisa datang dari berbagai sumber, internal maupun eksternal. Ada sih di dalam internal itu yang cukup mengganggu, yaitu aspek kebahasaan ya. Bahasa atau semantik. Ya, kita misalnya menggunakan bahasa yang sama atau tidak. Ya. Tapi itu bisa dijawab dengan frame of reference. Kalau frame of reference-nya sama, biasanya nggak masalah. Gitu. Karena pasti sama-sama memahami jargon. Ya. Orang-orang itu memahami jargon. Tapi juga ada aspek luar, gitu. Misalnya apa, noise, itu kebisingan. Ya, misalnya kita lagi ngasih kuliah, itu dulu banyak sekali suara kendaraan bermotor di luar. Itu kan disebut gangguan. Jadi noise itu sebenarnya bisa juga datang dari secara fisik maupun sosial. Ya. Misalnya ada orang-orang yang perilakunya mengganggu proses komunikasi, ya, membuat gaduh. Jadi kalau bicara secara konsep, yang harus dilakukan bagaimana supaya sebuah komunikasi itu efektif, ya beberapa hal yang mengganggunya harus dihilangkan atau ditekan. Misalnya apa? Pertama, gunakanlah pesan dan konteks yang tepat. Frame of reference-nya sejauh mungkin diupayakan setingkat gitu ya, atau selevel gitu ya, frame of reference-nya itu, sehingga bisa nyambung. Kemudian kurangi noise, gangguan-gangguan, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Gitu ya. Ini secara model komunikasi. Gitu ya. Tujuan dari komunikasi itu sendiri, ini saya ambil dari beberapa ahli komunikasi. Pertama adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan mungkin ingin mengubah perilaku. Ya, makin ke perilaku sebenarnya makin advance, ya, makin tidak mudah gitu ya. Kalau hanya sekedar mengubah pemahaman atau persepsi mungkin lebih sederhana gitu ya.
Kemudian yang lain adalah bahwa tujuan komunikasi itu pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu sistem sosial atau dalam suatu organisasi. Nah, kemudian ini kita bicara harmonis. Harmonis itu adalah satu kondisi yang sering disebut kalau kita lagi bicara biasanya dalam hubungan industrial gitu. Hubungan antara pengusaha, pekerja, atasan bawahan yang harmonis itu bagaimana. Karena ini salah satunya yang memang ingin dituju ya di dalam komunikasi ketenaga kerjaan di dalam perusahaan. Harmonis itu adalah suatu keadaan di mana setiap orang dapat saling merangkul bersama di setiap masalah sehingga terjadi keselarasan hidup guna mencapai kebahagiaan bersama. Jika orang hidup dalam keharmonisan satu sama lain, mereka hidup bersama secara damai daripada berkelahi atau berdebat. Ya, kalau dalam rumah tangga ya samawa lah. Sakinah mawadah warohmah gitu barangkali itu ya. Nah, pertama kita perlu mengembangkan kebijakan. Jadi di sini kita menentukan kebijakan komunikasi hubungan industrial yang harmonis. Ya. Karena ini konteksnya adalah kalau ketenaga SDM itu pasti ketenaga kerjaan. Policy dan lebih jauhnya lagi nanti adalah mengenai SOP lah. Ya. Kebijakan ialah suatu rangkaian konsep dan azas yang jadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan dalam cara bertindak. Nah, kebijakan komunikasi atau communication policy diperlukan untuk menjamin dinamika sosial masyarakat berjalan secara positif dan bisa meminimalkan ketimpangan-ketimpangan atau gap. Misalnya ada dominasi dari satu pihak atas pihak yang lain. Ya. Misalnya ada orang yang cuma ngomong aja, yang lain nggak bisa ngomong. Atau nggak bisa menyampaikan keluhan-keluhan, ya, atau keberatan-keberatan. Kebijakan komunikasi lahir untuk memperlancar proses berjalannya sistem komunikasi. Nah, alternatif sarana komunikasi. Jadi kalau yang konvensional kan tetap bisa langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsung lewat perwakilan. Misalnya kita punya karyawan udah ratusan orang, ribuan orang. Kan kalau mereka mau ada dialog dengan pimpinan kan nggak mungkin harus dikumpulin di lapangan besar, di lapangan bola gitu. Kayak konser gitu kan nggak mungkin. Jadi seperti politik lah dalam pemerintahan kita, misalnya di negara yang namanya demokrasi, maka harus ada yang namanya perwakilan. Ya, kalau dalam ketenaga kerjaan kan perwakilan ini adalah serikat pekerja, serikat buruh. Itu adalah wakil daripada karyawan. Cuma bisa saja kan seperti dalam halnya dalam politiknya, bahwa serikat buruhnya bisa lebih dari satu. Sama aja seperti di pemerintahan kan partainya bisa lebih dari satu. Apalagi di Indonesia ini undang-undang serikat pekerjanya cukup longgar. 10 orang aja mendeklarasikan serikat pekerja itu udah dibolehkan. 10 orang cukup. Kebayang nggak kalau ada 1000 orang karyawan terus setiap 100 orang mendeklarasikan satu kelompok gitu. Bisa ada 10 ya. Dan ini terjadi sebenarnya ada beberapa perusahaan terutama yang padat karya ya, manufaktur begitu. Mungkin ada, ya saya pernah dengar teman-teman yang katanya di tempat saya ada 3 serikat pekerja, ada 4 serikat pekerja. Jadi mewakili. Kalau di satu BUMN itu yang saya pernah diminta untuk sharing itu, jadi ada kelompok level menengah bawah, ada yang level staff ke atas gitu. Mereka grupnya beda gitu. Tapi sama-sama sebagai serikat begitu. Ya. Ada juga di sini adalah media atau sarana non tatap muka. Yang konvensional misalnya surat edaran, gitu ya, pengumuman, kotak saran yang tadi saya cerita, kemudian audio publik, ya tadi saya cerita. Ini masih dipakai sih sebenarnya audio publik. Kotak saran mungkin udah enggak tuh. Udah enggak, karena sudah ada grup WA itu. Dan ada serikat pekerjanya yang datang langsung ke kita cerita ada masalah apa gitu. Bisa cepat sebenarnya. Ya. Kemudian yang modern itu ada local area network. Yang tadi saya cerita dengan aplikasi Softbox gitu ya. Kotak sabun sih sebenarnya gitu ya.
Itu nama aplikasi itu ya. Internal message system ya melalui local area network gitu ya. Dan itu sebenarnya relatif terkendali karena hanya orang yang punya akses kepada LAN itu kita sajalah yang bisa masuk di situ dan yang memang diberi akses. Kemudian grup WA ini yang paling populer. Company website ya. Tapi kayaknya banyak juga karyawan yang jarang gitu mengunjungi website perusahaan gitu. Jarang. Jadi pihak luar mungkin yang pengen ngelamar, cari tahu ya profil perusahaan kita, kemudian di situ ada fitur tentang karir, misalnya melamar di situ ya, dan lain-lain. Ini adalah pilihan-pilihan. Tinggal kita tentukan yang paling sesuai, yang paling efektif dan efisien. Nah, kita lanjut merumuskan pesan komunikasi dengan pekerja atau dengan serikat pekerja. Nah, ini yang memang sering saya alami gitu. Apalagi di masa pandemi kemarin itu intens sekali itu. Paling tidak 2 bulan sekali kita ada rapat bipartit ya, membahas tentang perkembangan perusahaan, terus dampaknya ke perusahaan bagaimana, ke pengupahan bagaimana, kepada fasilitas yang selama ini diterima pekerja seperti apa. Ya. Hasil kesepakatan atau perundingan itu perlu disosialisasikan. Ya. Sosialisasi akan lebih mudah jika para informal leader sejak awal diajak bicara atau dilibatkan untuk mencegah mispersepsi tentang suatu wacana baru. Ya di sini yang dimaksud para informal leader itu kalau secara kelembagaan itu memang sudah ditentukan yang disebut apa serikat pekerja. Para pengurus serikat pekerja gitu. Ya, ada di situ. Jika isi kesepakatan tidak dinilai merugikan, bahkan memberikan hal-hal yang lebih baik, maka proses sosialisasi itu akan lebih mudah gitu. Karena ini pasti good news. Naik gaji gitu, umumin, apalagi naiknya gede, itu kan paling gampang umumin yang kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau bad news itu yang kita sampaikan itu ya itu yang sering menuai protes atau kemudian banyak orang keberatan gitu. Ya, seperti misalnya pengumuman kenaikan harga BBM gitu misalnya gitu kan. Kemudian salah satu bentuk konkret adalah surat edaran ya, atau pengumuman bersama tentang kebijakan tertentu. Ya, ini artinya kalau kita lihat di dalam proses ketenaga kerjaan di dalam perusahaan. Itu misalnya ada perundingan tentang suatu topik, ya di luar PKB lah. Kalau PKB udah jelas 2 tahun sekali ada berunding. Ini misalnya dalam hal-hal tertentu yang sifatnya itu tuh nggak bisa dijawab oleh sekedar PKB, mesti ada satu pembahasan yang lebih teknis, atau di PKB-nya belum diatur gitu. Ya misalnya kayak situasi pandemi kemarin lah yang paling konkret ya. Faktanya memang itu dialami oleh banyak perusahaan. Kalau tempat saya memang karena terdampak ya, kami merasakan betul bahwa selama pandemi itu kami memang harus lebih banyak berkomunikasi, ya, membahas hal bersama-sama, berunding dan menyepakati solusinya bagaimana. Dan sebagai langkah untuk membuat bahwa hasil kesepakatan ini dipahami oleh banyak orang, terutama para karyawan, kita ini melakukan yang seperti ini misalnya, surat edaran dan pengumuman bersama tentang kebijakan tertentu. Misalnya tentang ada yang dirumahkan terus bagaimana aturan main THR ini bagaimana termin pembayarannya ya, kemudian yang bekerja apakah masih dibayar full atau belum full ya, seperti itu. Nah ini saya ambil satu contoh, ada beberapa ini misalnya dari sebuah bank. Jadi ini satu contoh komunikasi dengan karyawan itu diatur. Jadi aturan mainnya lah atau policy-nya begitu ya. Komunikasi dengan karyawan nah, diatur ya. Pada dasarnya komunikasi dengan karyawan dapat dilakukan oleh 2 unit kerja, yaitu oleh corporate secretary dan oleh human resource group. Jadi dia pecah ada 2 yang ditunjuk untuk menangani proses komunikasi. Corporate secretary atau sekretaris korporasi menginformasikan seluruh informasi dan atau data yang terkait dengan kegiatan atau aktivitas dari bank. Ya, kebetulan ini bank ya. Dan informasi yang bersifat publik. Jadi lebih keluar dia. Ya, arahnya itu. Keluar perusahaan. Sedangkan satu lagi human resource group. Ya, jadi ada satu
divisi yang menangani tentang SDM untuk seluruh grup perusahaan. Ini menginformasikan seluruh informasi dan atau data yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan kekaryawanan atau kepegawaian. Gitu. Jadi ini lebih kepada internal publiknya. Sedangkan corporate secretary lebih kepada publik yang ada di luar. Gitu. Seluruh data dan atau informasi yang akan ditayangkan atau diinformasikan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari grup head terkait. Nah, jadi tidak boleh setiap orang seolah-olah berperan sebagai PR atau sebagai orang yang seolah-olah melakukan apa distribusi informasi keluar itu seperti apa isinya itu harus ada approval dulu itu. Kalau enggak kan bisa liar itu, ya bisa menjadi liar gitu dan berbahaya sekali kalau tidak terkendali. Nah, ini satu contoh pengaturan tentang komunikasi. Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya ini tentang tata cara penyelesaian keluh kesah. Ini pasti menyangkut kepegawaian. Ya. Ini bisa saja muncul aturan main ini di dalam PP atau PKB. Ya. Atau mau dalam SK tersendiri, misalnya tentang komunikasi organisasi, itu bisa saja. Tapi kalau yang ini sistemnya lazimnya munculnya di dalam PP atau PKB. Ya. Kita lihat misalnya pasal 93 ini mengatur hal umum. Ya, ayat 1. Setiap pekerja dapat menyampaikan keluh kesah mengenai hal-hal yang menurutnya tidak adil atau tidak wajar, serta bertentangan dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau misalnya ada karyawan menilai ini tuh aturan main atau praktek ini tuh tidak sesuai dengan PKB dan peraturan perundang. Ya, dia boleh menyampaikan keluh kesah. Ayat 2, pihak perusahaan dan serikat pekerja berusaha untuk menyelesaikan keluh kesah yang disampaikan oleh pekerja secepatnya dan seadil mungkin. Jadi di sini ada satu penugasan, penunjukan bahwa pihak perusahaan ya lazimnya siapa, misalnya HR manager ya, atau ada orang yang ditunjuk khusus, dan serikat pekerja itu berusaha menyelesaikan keluh kesah ya yang disampaikan pekerja secepatnya dan seadil mungkin. Jadi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ya, atau penyelesaiannya ternyata tidak fair. Kemudian di pasal 94, tata cara penyampaian keluh kesah. Nah, ini ada step-stepnya. Jadi inilah aturan mainnya. Jadi tidak boleh juga orang main lompat-lompat gitu ya. Karena pengen cepat lompat gitu ya. Urusan kecil aja lapor ke presiden direktur, itu kan ya tidak bisa demikian gitu ya. Ada hierarkinya. Langkah pertama, pekerja menyampaikan pada atasan langsung. Jadi yang pertama itu gini, kalau ada seorang karyawan merasa keberatan tentang sesuatu, tentang kebijakan atau perlakuan, dia yang pertama harus bicara tuh dia tuh harus bicara dengan atasan langsung. Gitu. Ya. Langkah kedua, nih, apabila dalam langkah pertama belum ada penyelesaian atau tidak memuaskan baginya, maka pekerja dengan sepengetahuan atasan langsung dapat meneruskan persoalan atau pengaduan kepada atasan yang lebih tinggi, naik satu level gitu. Semacam apa ya, naik banding gitu ya, naik satu level. Atasan tersebut harus bersedia menerima dan menyelesaikan keluh kesah pekerja ya, next level. Jadi dari operator lapor ke supervisor, nggak ada solusi atau dia tidak puas, dia banding ke misalnya kepala bagian gitu ya, naik satu level. Langkah ketiga, apabila penyelesaian keluh kesah dengan atasan pekerja tidak mendapat hasil yang memuaskan, ya, sesudah naik banding, ya, maka pekerja dengan sepengetahuan atasannya dapat meneruskan keluh kesahnya ke HRD. Nah, jadi HRD itu sebenarnya level ketiga. Tidak bisa langsung semua itu kayak air bah gitu ya, kayak tsunami itu mengalir semua ke HRD gitu. Atasannya nggak tahu apa-apa gitu. Atau menyerahkannya nggak mau ngurusin, nggak mau repot, gitu. Itu keliru gitu. Ya. Jadi ke HRD ini adalah lapis ketiga. Tapi harus dengan sepengetahuan atasannya. Meneruskan keluh kesahnya ke HRD dan memberikan tembusan ke serikat pekerja. Nah, pada tahap 3 ini, serikat pekerja belum terlibat, tapi dia sudah mendapat informasi. Sudah dapat tembusan. Ya.
Supaya nanti kalau misalnya ini ternyata berlarut-larut, serikat pekerja pun mengerti duduk persoalannya ini tentang apa. Ya. Nah, langkah berikutnya ini langkah keempatnya. Apabila pekerja masih merasa dirugikan, maka pekerja menyampaikan keluhannya ke serikat pekerja dan dicari penyelesaiannya melalui musyawarah antara direksi dan serikat pekerja. Ini sudah masuk kepada penyelesaian secara bipartit. Bipartit disebutnya. Ini sudah masuk ke langkah pertama penyelesaian perselisihan sebenarnya. Ya, kalau ini diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ya. Bapak Ibu bisa baca di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Dan itu masih berlaku, ya belum dicabut. Ya. Karena oleh Omnibus Law itu nggak diubah ini undang-undang yang itu. Jadi masih seperti itu. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah perundingan bipartit. Langkah keempat. Tapi sudah masuk merupakan tahap pertama dalam penyelesaian perselisihan. Nah, langkah kelima, apabila setelah melalui musyawarah antara serikat pekerja dan perusahaan masih belum tercapai penyelesaian, maka dapat ditempuh melalui mediasi atau arbitrase. Yang paling populer saya kira mediasi. Ini berarti sudah masuk kepada disnaker yang kelima. Kalau dalam hierarki PPHI, ya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ini udah masuk level 2. Sudah bipartit ini. Bipartit tidak ada solusi, tidak ada kesepakatan, bikin risalah bahwa itu deadlock misalnya, maka kemudian masuk ke mediasi. Nah, yang menanganinya mediator. Itu pejabat yang memang itu kedudukannya ada di Dinas Tenaga Kerja. Mediator. Kalau dulu istilahnya adalah pegawai perantara gitu ya, atau juru runding dulu itu istilahnya. Ya. Nah, jadi ini sudah masuk ke mediasi. Nah. Udah diaturnya hanya sampai sini. Berikutnya kan setelah mediasi itu apa? Pengadilan. Pengadilan hubungan industrial gitu kan. Udah masuk ke persidangan pengadilan ya. Itu udah masuk ke ranahnya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, di ayat 6 ini diberi satu penekanan ya, bahwa setiap pekerja yang menyampaikan keluhan kepada serikat pekerja atau perusahaan setelah melewati tata cara penyampaian keluh kesah di atas dan tidak boleh ada intimidasi atau ancaman dari atas. Ini hanya perlindungan sih sebenarnya. Klausul ini memberi perlindungan bahwa pekerja itu punya hak ya untuk minta diselesaikan keluhannya itu tanpa mendapat intimidasi. Jadi tidak boleh diancam, tidak boleh ditekan. Dia punya hak untuk minta penyelesaian. Jadi ini suatu jaminan sebenarnya. Supaya ya Anda kalau memang merasa terganggu, merasa bahwa ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ya boleh sampaikan. Dan itu dilindungi. Gitu. Hak untuk berkeluh kesah dan minta penyelesaian. Oke, sebelum lanjut, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini contoh misalnya Bapak Ibu kan mungkin bisa cari nanti referensinya di dalam perusahaan. Ada nggak yang mengatur yang kayak gini? Itu adalah portofolionya. Ya. Oke, kita diskusi dulu ya. Silakan. Bu Fani, silakan Bu Fani. Pak, kalau di tempat saya sih ketika saya mengkomunikasikan sesuatu itu saya lihat audiensnya ya. Jadi kadang-kadang itu audiens saya itu bukannya nanya Pak, kadang dia tuh provoke gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi jadi akhirnya saya tetap menyampaikan, namun caranya nggak dikumpulin semua karyawan di satu tempat. Jadi per departemen atau apa gitu. Ya masalahnya kan kalau saya dengar dari data apa kan yang penting kan sebenarnya tujuan tercapai dan efektif ya Pak ya. Karena kalau dikumpulin bareng-bareng, yang mereka tanyakan tuh bukan yang kami sosialisasikan gitu. Tapi hal-hal lain yang sebenarnya mungkin 1-2 orang gak happy, kemudian ya jadi kemana-mana. Itu satu ya Pak ya. Terus kemudian juga saya nggak tahu ya ini sebenarnya apakah bisa apakah boleh atau tidak. Jadi kan untuk yang jika ada keluh kesah itu kan diatur juga Pak di PP ya, ada itu dan ada step-stepnya. Hampir sama sih Pak. Jadi sampaikan kepada atasan. Atasan nggak ada
nggak ada tanggapan ke atasannya lagi gitu kan. Kalau nggak ada betul. tanggapan ke HRD, kalau Ya. HRD nggak ada ke direktur, dan karena saya sekolahan, kalau dari direktur pun nggak dianggap, ya boleh langsung ke yayasan gitu, ke Ya, pengurus. ya. Nah kemarin itu karena memang sekolah saya kan udah lama, jadi ada beberapa karyawan yang udah lama banget kerjanya, jadi berasa dekat gitu dengan pengurus. Mereka itu langsung ke pengurus gitu, langsung ke yayasan lapornya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi mereka menyalahi aturan menurut saya. Ya, ya, betul. Jadi akhirnya saya nggak SP, tapi saya panggil orangnya, terus PP di mana ada pernyataan seperti itu bahwa penyampaian keluh kesah itu boleh, tapi berjenjang. Itu saya copy dan saya suruh dia tanda tangan di situ. Itu dibilang maksa nggak ya Pak? Kalau kayak gitu ya. Soalnya kesel main potong kompas, main lompat gitu itu kan bikin kita yang apa bingung gitu loh Pak. Pasti Ya, ya. tanya-tanya sama atasan gitu. Akhirnya, tapi saya nggak kasih SP sih Pak. Cuma apakah kalau itu berulang lagi dengan orang yang sama, saya boleh kenakan SP gitu? Karena kan udah dikasih teguran lisan gitu. Jadi yang saya Ya, ya. masalahkan tuh bukan isi keluhannya sih Pak, tapi tata caranya menurut saya melanggar aturan. Itu Ya. sih Pak, apakah boleh ya seperti itu? Saya kenakan Ya. teguran lisan, Ya. kemudian kalau berulang saya berikan SP. Lebih safe itu kalau pemberian sanksi itu ada dasarnya, Bu Fani. Misalnya karyawan bisa terkena teguran atau surat peringatan tertulis jika tambahkan yang ini gitu, isu ini dimasukkan di dalam daftar dosa dan daftar hukuman. Tabel yang kemarin saya cerita itu tabel kan, Iya. mungkin perlu bikin tabel, orang bisa dapat teguran atau surat peringatan itu yang pertama, kedua, ketiga, dan PHK itu kalau melakukan kesalahan apa, tinggal dimasukkan aja dalam PP. Jadi dia pun kalau mau misalnya mau potong kompas gitu, dia harusnya baca dulu dong peraturan. Ingat loh, kalau kamu main potong kompas itu kamu bisa kena teguran, lebih lanjutnya bisa kena surat peringatan. Itu yang pertama. Supaya pada saat ibu memberikan sanksi, katakanlah teguran atau peringatan pun ada dasarnya gitu, Bu. Ya memang di PP-nya diatur gitu, salah satu hal yang orang bisa kena teguran atau peringatan itu diantaranya Anda menyelesaikan suatu keluh kesah itu tidak melalui prosedur yang ditetapkan gitu. Ya, itu yang pertama. Kedua, katakanlah dia misalnya melapor ke level yang langsung lebih tinggi, apakah direktur atau pengurus yayasan. Mereka itu harusnya mengerti dan memberikan satu bimbingan. Ya bisa saja mereka saya pribadi kenal gitu ya. Didengerin sih nggak apa-apa, tapi harus ada satu pengarahan, pembinaan. Ya, kamu sebaiknya ngobrol lagi deh, ya dengan ini orang yang seharusnya kamu temui pertama dulu sebelum ke sini. Ya, jadi kan yang namanya pembagian tugas itu ada pembagian tugas secara horizontal, ada juga secara vertikal, kan gitu. Ya, jadi memang sih semua pihak harus paham mengenai ini. Kalau nggak main potong kopas kayak gitu. Ya, saya pun kadang menemui kasus yang mirip kayak gitu. Misalnya ada orang yang posisinya mungkin 2-3 lapis di bawah saya, langsung ke saya. Karena ngerasa mungkin dekat dengan saya. Saya bilang, ya saya sih mau dengerin kamu punya masalah. Tapi penyelesaian yang beretika itu kan Anda kan harusnya ngomong dulu dengan atasan yang di atas. Ya. Kecuali kalau Anda minta izin dulu gitu. Ya. Tapi sebenarnya kan kalau sudah diatur bahwa naik banding itu kalau gagal pada proses sebelumnya kan harusnya begitu. Ya kan? Ya kalau Anda belum ngapa-ngapain juga kan harusnya masa misalnya ada urusan yang harusnya diselesaikan di pengadilan negeri kok langsung Mahkamah Agung ya. Kayak gitu kan ya. Kalau secara hukum acara itu kan aneh banget gitu. Ya, pasti tidak akan dilayani sebenarnya oleh Mahkamah Agung pun ditolak. Seperti kemarin saya ada kasusnya di Jakarta itu, jadi kantor perwakilan kami. Ada yang melapor lewat web kementerian, kemudian dari kementerian tembus ke kantor dinas tenaga kerja. Nah,
Orang dinas tenaga kerjanya itu juga pada saat kami datangi dan pihak yang mengadu juga datang, tanya dulu sudah bipartit belum gitu. Tanya dulu proses sebelumnya sudah ditempuh belum gitu. Kalau belum ditempuh mereka tidak akan ujuk-ujuk terima gitu. Ya obrolin dulu, bipartit dulu gitu. Baru kalau ternyata memang deadlock, nggak ada penyelesaian, bisa naik. Demikian Bu Fani. Untuk yang tadi. Ya kalau mau misalnya kita memberi sanksi pengen safe ya harus ada payung hukumnya. Masukkan aja gitu bahwa salah satu hal yang bisa membuat orang kena teguran atau peringatan juga karena tidak melalui prosedur. Kalau dalam BPJS kan nggak bisa nggak ditanggung tuh pengobatannya karena tidak melalui Paskes 1. Ya kan? Tidak melalui Paskes 1 langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit gitu ya. Kalaupun boleh ke rumah sakit kan itu kalau misalnya darurat ya. Masuknya ke IGD gitu. Demikian Bu Makasih, Pak. Fani. Ya, Makasih. ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan lain atau punya contoh kasus, silakan. Kalau dokumen-dokumen gimana? Sudah siap ya? Tadi saya tampilkan ada 2 contoh. Gitu. Yang lain sebenarnya ada juga sih kayak medianya apa gitu ya, media yang dipakai. Mau web atau apa. Ini saya lanjutkan deh ya presentasinya. Nah, ini satu contoh aja. Checklist kompetensinya dikaitkan dengan SKKNI. Jadi yang nanti akan diperiksa atau dipastikan oleh asesor itu ini. Ya, kalau di topik yang ini ya, topik tentang komunikasi organisasi. Dapatkah saya menentukan konten dan media komunikasi yang efektif? Kriteria unjuk kerjanya adalah seperti yang tadi dalam big picture. Konten dan media komunikasi yang sesuai diidentifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Kemudian konten dan media komunikasi ditentukan sesuai dengan tujuan komunikasi. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, dapatkah saya melakukan komunikasi peraturan dan kebijakan organisasi kepada seluruh jajaran pemangku kepentingan internal? Kriteria unjuk kerjanya adalah target komunikasi ditentukan sesuai dengan tuntutan komunikasi. Kemudian komunikasi dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, ini portofolio yang perlu disiapkan diantaranya, misalnya media dan konten komunikasi. Mungkin ada contoh-contoh. Medianya apa dan kontennya apa, misalnya. Ya. Bisa juga kan lewat web perusahaan, misalnya. Atau lewat grup WA. Ya. Kemudian web atau aplikasi semacam apa ini kontak saran digital. Kontak saran kan bisa diganti dengan Google Form sebenarnya ya, bisa kan? Nah, itu kan secara digital gitu. WA group, briefing pagi, ya. Briefing pagi kan itu juga bentuk komunikasi dan bisa interaktif sebenarnya briefing pagi. Kemudian pengumuman bersama bipartit. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh briefing pagi mingguan ini saya. Minggu sekali ada briefing, tapi bergilir bukan cuma saya sih, semua manajer ya. Kepala bagian juga bergilir. Ini audiensnya bisa 1.000 orang ini. Karena pabrik gitu ya. Rutin. Tapi semenjak pandemi itu berhenti dulu ini. Nggak boleh ada kerumunan gitu. Karena ini pasti kan kerumunan ini. Karena acaranya itu ada doa bersama, ada sharing inspirasi, penyampaian pengumuman, kemudian ada senam pagi sebentar lah, nggak terlalu lama. Jadi 1/2 jam lah, kurang lebih seminggu sekali. Ya ini contoh bentuk komunikasinya ya tatap muka langsung. Ya, kita bikin panggung lah, ukuran kecil sehingga semua karyawan bisa melihat yang bicara. Ya sound system kita pakai yang cukup kuat gitu karena orangnya banyak. Oke.
Pak Dadang suaranya nggak kedengeran ya? Oh, nggak kedengaran ya? Iya. Kayaknya ada gangguan teknis. Kayak ini contoh aja sih. Ya. Nanti saya kirim deh ininya, videonya. Tapi di YouTube ada kok, di YouTube saya ada. Silakan, mungkin ada yang mau dikonsultasikan. Silakan. Pak, saya lagi boleh Pak? Ya, boleh. Pak, untuk komunikasi ini apakah induction termasuk ya Pak ya? Induction Kalau karyawan baru gitu. masuk. Masuk Karena ya. ada unsur sosialisasi di situ. Oh, Ya, jadi kan? kalau misalnya sosialisasi program baru gitu misalnya kan di tempat saya ini kan memang lagi banyak perapihan sistem SDM-nya Pak. Jadi memang dikit-dikit pasti ada sosialisasi gitu karena kalau enggak nanti mereka nggak paham, nggak bisa ngisinya. Nah itu juga bisa ya Pak ya. Bisa masuk. Nah masalahnya saya tuh nggak, kayaknya dokumentasi tuh jarang deh Pak. Gimana ya? Tapi kalau apa yang disosialisasikan sih ada, cuman dokumentasi nggak ada. Ya, ya. Oh, kebanyakan juga pakai Kurang Zoom narsis nih. Ibu Faninya kurang narsis. lupa Pak, yang penting ini terus udah aja, nggak terlalu diinikan, gimana ya itu ya. Ya, nggak Jadi apa-apa. maksudnya secara dokumentasi kurang lengkap sih itu. Minimal kan daftar hadir. Hadir ya. Oke deh, coba ini saya cari-cari deh Pak ya. Daftar hadir. Oh, Abdolnya kan ada daftar hadir, ada foto, ada cuplikan video, itu kan Abdol. Ini loh. Iya ini nggak ada. Yang penting ngerti ya udah gitu. Yang penting udah sosialisasi. Makasih Ya memang Pak. karena seperti halnya prinsip ISO itu kan harus show me gitu ya. Yang disebut apa ya? Pembuktian ya. Evidence ya. Show me the evidence. Apa ada buktinya nggak gitu ya? Ya minimal kan catatan mutu ya. Kalau catatan mutu yang paling sederhana itu kan kalau ngumpulin orang kan daftar hadir ya. Bikin aja. Kadang saya kalau nggak keburu itu misalnya tulis tangan aja, misalnya daftar hadir pertemuan ini tanggal sekian jam sekian gitu ya. Tulis saja nama departemen, nik, tanda tangan, udah gitu aja. Kan tulis tangannya semua ada simpen. Jadi suatu saat misalnya ada pertanyaan tuh ini kita udah ketemu kok ini gitu. Gitu Bu Fani ya. Silakan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan boleh. Atau kepikir atau topik lain yang mau ditanyakan juga boleh. Ya, Pak. Mas Safe ya, Ini, Pak, silakan. Pak. Ya, Pak. Ya. Gini, Pak. Misalnya kita mengevaluasi atau briefing, tadi kan Bapak bilang briefing pagi tadi, Pak. Itu kan bagian dari komunikasi, Pak ya, gitu. Misalnya kalau kita briefing malam gitu, betul kan misalnya di jam pulang kerja gitu, Pak. Itu apa tuh Pak, komunikasi nggak, Pak, gitu, Pak? Sama boleh. Nah, kira-kira boleh bagi Oh, triknya, briefingnya Pak? malam-malam sih. Gitu. Ya gini, Pak. Malam-malam Misalkan atau itu tengah malam nih briefingnya? biasanya malam setelah tutup toko atau gimana gitu, Ya. Pak. Biasanya itu terkadang kan, Pak, itu kan kita mengevaluasi kerja dalam satu hari itu misalnya ada masalah tertentu yang harus kita bahas gitu, Pak ya. Nah, Ya, it's okay. bisa kasih nggak, Pak, misalnya trik bedanya antara briefing pagi dengan briefing atau briefing sebelum memulai kerja dengan briefing setelah atau sebelum menutup kerja gitu, Pak. Bisa kasih triknya nggak, Pak? Kalau kita lihat di sebuah industri yang bekerja 24 jam ya, Pak Safi. Itu kalaupun ada itu pada saat pergantian shift. Itu yang disebut serah terima gitu ya, Pak Safi. Shift pagi misalnya pulang jam 3, datang shift siang kan yang masuk jam 3. Mereka ada komunikasi, briefing dan serah terima. Dari shift pagi ke shift siang. Shift siang kan masuk jam 3 sore, pulangnya jam 11 malam. Masuk tuh teman kita yang shift malam gitu. Yang masuknya jam 23 malam. Mereka juga ketemu lagi gitu. Ya. Sekalipun tidak harus seluruh operator ya, paling hanya supervisornya dan staffnya aja mungkin. Tuker-tukeran ini kita lagi ngerjain ini gitu. Kalau itu kan sebenarnya suatu keniscayaan ya. Karena proses kerjanya menyambung begitu. 24 jam kan nggak pernah berhenti tuh. Seperti pabrik tekstil begitu ya. Saya dulu memang di awal saya memang kerjanya di tekstil. Itu yang biasa itu. Dan itu terdokumentasi, ada serah terimanya, ada dokumen. Ya. Dan itu merupakan bagian dari SOP dari pekerjaan. Nah, kalau mengenai briefing itu, kalau kita lihat,
Umumnya sih yang dipakai briefing pagi gitu. Karena pagi itu berbicara tentang kemarin ada masalah apa dan hari ini kita mau ngerjain apa yang rutin. Jadi saya perlu tambahkan yang tadi saya sampaikan itu briefing pagi mingguan. Tapi di tiap departemen ada briefing pagi rutin. Gitu. Tiap departemen. Cuma 5-10 menit. Seperti halnya kalau di bank ya, kalau yang saya lihat itu di bank BCA. Kalau saya pagi-pagi ke sana itu nunggu dulu mereka briefing gitu. Mungkin pernah ya pagi-pagi ya ke BCA ya. Itu semua memang standar gitu di semua kantor-kantor BCA itu. Jam 8 teng itu benar-benar mereka buka. Gitu. 5-10 menit sebelumnya mereka udah berdiri melingkar, ada berdoa bersama dan ada yang dibicarakan. Termasuk mungkin kalau mereka waktunya cukup, mereka itu bergilir untuk anggotanya ada yang sharing apalah gitu, inspirasi apa. Gitu, Mas Safei. Ya, boleh disambung Pak sebentar Pak. Ya, boleh. Misalnya begini Pak, misalnya dalam satu hari itu ada kejadian yang memang menjadi masalah besar lah gitu, atau menjadi masalah lah gitu Pak ya kan. Makanya saya beranggapan ini harus diselesaikan malam ini oleh shift ini juga atau pembicaraan harus diselesaikan malam ini oleh shift ini juga gitu. Atau sebaiknya ya udah Bapak bilang tadi udah besok aja dibahas supaya mungkin entah lebih fresh atau gimana kira-kira Pak? Mana yang lebih bagus Pak? Masalah pada hari itu kita selesaikan hari itu juga atau ya besok aja tunggu semuanya udah Tergantung urgensinya, Pak. Kalau di situ ada unsur pidana, biasanya segera kita proses, Pak. Ya. Atau ada sesuatu yang sifatnya menyangkut keselamatan banyak orang, ya. Atau kerugian yang besar bagi perusahaan. Tinggal kita mengukur tingkat urgensinya, Pak. Gitu. Kayak misalnya ada kebakaran kan nggak bisa penanganannya mesti segera langsung ataupun nanti investigasinya kan bisa langsung. Ya, kalau ada di situ yang sifatnya membahayakan banyak orang, ada unsur pidana, itu kan jangan sampai TKP-nya rusak, Pak, karena ditunda. Betul kan? ya. Sekarang kan itu harus ada polis lain, betul nggak? Kan nggak bisa ditunda. Besok deh gitu. Ya. Bisa saja kalau ada oknum yang merasa terganggu, kalau ini dilakukan investigasi, mereka akan melakukan penghilangan barang bukti atau merusak alat-alat bukti yang ada di TKP. Jadi ya sebaiknya memang diatur ada satu klausul ya dalam peraturan perusahaan bahwa setiap kejadian yang diindikasikan ada unsur pidana atau memiliki risiko yang fatal bagi perusahaan dan bagi banyak orang itu maka harus segera diselesaikan. Ya, Kalau misalnya hanya sebatas mungkin kerugian moral lah, misalkan kita di pelayanan ada konsumen yang marah-marah atau gimana, mungkin kalau itu mungkin besok juga bisa gitu Pak ya, menurut Bapak? bisa. Yang penting konsisten Pak gitu. Oh iya Pak. Dan kita juga harus mempertimbangkan etika. Ya, siap Pak. Pak Faiz, Pak Faiz silakan Pak Faiz. Oke Pak, terima kasih. Pak, ini sebenarnya saya mau nanya, topiknya agak berbeda sih Pak. Oh, boleh. Ini terkait masalah ini Pak, kompensasi itu Pak. Jadi kan kemarin itu begini Pak, saya kan ngerjain tugas. Cuman kan yang metode yang saya gunakan itu kan metode ranking Pak ya. Ya. Nah, acuan saya itu dalam merumuskan itu kan karena upah dari para tenaga kontrak yang ada di ruang lingkup Kementerian PUPR ini kan sudah dialokasikan di Pagudipa Pak ya. Nah, jadi kalau saya misalnya menggunakan kayak ada upah terkecil seperti menggunakan metode 2 titik atau poin faktor itu kayak tidak cocok gitu Pak di tempat saya. Nah, kan karena juga saya ingat ya dengan apa yang pernah Bapak sampaikan. Nanti kalau masalah di asesor itu tergantung kita argumennya aja kan Pak ya. Betul. Mengenai masalah proses itu Pak. Jadi itu sih Pak, maksudnya pengen saya tidak bisa menerapkan metode selain dari metode ranking gitu Pak. Ya. Metode itu kan tidak wajib harus metode yang mana. Ukuran yang penting kita jadikan dasar pertimbangan adalah bahwa itu sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Kalau sesuai, kebutuhan kita terpenuhi, artinya kita bisa menentukan bobot-bobot jabatan itu secara cukup objektif, cukup make sense lah, masuk akal, gitu, itu oke. Karena metode ranking dan metode klasifikasi
itu kan termasuk kategori metode evaluasi jabatan non-analitis. Ya, non-analitis, Pak. Non-analitis itu lebih banyak menggunakan judgment. Gitu. Jadi ngelihat satu job itu sebagai satu holistik keseluruhan. Gitu. Beda dengan metode analitis, misalnya metode perbandingan faktor dan metode poin. Itu kan dikupas faktornya apa aja, gitu kan, compensable faktornya apa saja, diberi bobot dan sebagainya. Nah, namun pada umumnya begini, bahwa itu biasanya berbanding lurus dengan ukuran dan kompleksitas perusahaan. Kalau ukuran perusahaannya besar, jumlah jabatannya banyak, ya, biasanya ya mungkin, wah kayaknya kalau nggak pakai metode yang sifatnya kuantitatif itu takutnya ada subjektivitas. Gitu. Ada kekhawatiran itu sih sebenarnya. Jadi makanya disarankannya selalu begini, kalau misalnya jumlah jabatannya banyak, compensable faktor yang mau dilihat dan dipertimbangkan juga cukup banyak, maka sebaiknya menggunakan metode poin. Tapi kalau misalnya itu ukuran menengah kecil misalnya, ya, unit organisasinya atau perusahaan, maka mau menggunakan metode ranking atau metode klasifikasi hanya berdasarkan grouping gitu, ini sih boleh-boleh. Gitu. Ya. Karena nanti diujinya begini, bisa terwujud enggak yang namanya equal pay for equal work. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang bobotnya sama. Tercapai enggak? Kalau tercapai, terlepas itu metode apa yang dipakai, berarti sudah efektif gitu. Sudah efektif. Tapi kalau ternyata masih kemudian timbul banyak pertanyaan, ini benar enggak? Ini adil atau tidak? Itu. Ini sepadan atau tidak? Ya mungkin kita harus pertimbangkan gitu. Satu metode yang mungkin bisa menjawab pertanyaan itu gitu, Pak Faiz. Oh, demikian, Pak. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan teman-teman, mau topik yang lain juga boleh. Ya. Mungkin dari sesi-sesi yang kemarin, terutama yang memang saya bawakan, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin dikonfirmasikan. Silakan. Kelihatannya udah pada siap nih uji kompetensi ya semua. Udah ready semua ya. Insya Allah, Pak. Kalau ya saya doakan semuanya lancar. Gitu. Bapak Ibu kalau misalnya nanti butuh contoh-contoh lain ya sepanjang di saya ada ya. Saya pasti share. Infoin aja. Cuma kadang saya nggak sempat lihat semua yang ada di web itu ya. Kayaknya lebih efektif langsung japri aja. Pak, saya butuh ini, mau nanya ini. Ya, kayaknya itu bisa lebih cepat. Ya. Silakan rekan-rekan, Bapak Ibu semua kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Hari ini ada yang ini ya berhalangan ya, nggak bisa masuk. Oke, saya kira kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mbak Mima. Mbak Mima, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang yang sudah menyampaikan materi mengenai komunikasi dalam organisasi yang efektif. Nampaknya juga teman-teman juga ini sudah memikirkan ujian ya Pak ya. Dan jadi banyak yang tidak hadir, kemudian juga tidak terlalu ini ya Pak sharingnya nih, tidak terlalu dalam seperti malam biasanya. Gitu. Tapi semoga Bapak Ibu semuanya lancar ya semuanya. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan kembali Bapak Ibu, saya akan menutup Zoom pada malam hari ini. Namun sebelumnya Pak Dadang, boleh kita untuk foto bersama lebih dulu? Boleh. Baik, silakan on cam Pak Alvin, Bu Inge, dan juga Pak Faiz. Ya, baik. Halo Pak Alvin, apakah sudah bisa on cam? Oke. Halo Pak Alvin. Baik, semuanya lihat kameranya. Dalam hitungan ketiga kita foto bersama. 1, 2, 3.
Baik, sudah Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dadang sudah menemani Sama-sama. pertemuan yang ke-8 ini. Semoga bermanfaat ilmu yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini. Saya Amin. mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Selamat malam. Sukses Terima buat kasih Pak Dadang. Ya, Mohon doakan selamat Sama. malam Pak Terima kasih Pak Dadang. Dadang. Terima Terima kasih Pak. Pak Dadang, biar kami Mohon lulus, Pak. doanya, bimbingannya. Amin. Insya Allah. Semuanya lancar ya. Ya, makasih Pak. Baik. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum saya juga akan men-share ya absensi malam hari ini, saya akan informasikan nih Bapak Ibu, dalam persyaratan kan kita ada yang membutuhkan sertifikat pelatihan ya, sudah ada yang menanyakan juga peserta kepada saya terkait dengan sertifikatnya. Untuk sertifikat pelatihan tersebut bisa didapatkan dari kami, yakni dari pelatihan yang Bapak Ibu sudah ikuti sampai hari ini, dan akan saya kirimkan melalui email Bapak Ibu dalam bentuk PDF, seperti itu. Jadi nanti boleh dicek malam ini Bapak Ibu akan saya kirim setelah kelas ini, untuk Bapak Ibu simpan sebagai persyaratan tambahan ya, pendamping ijazah yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu, seperti itu. Ya, sejauh ini Bapak Ibu terkait persiapan dokumennya bagaimana Bapak Ibu? Oh ya, Mbak Mima, saya mau nanya tadinya. Mbak Mima itu kan ada seperti KTP dan foto, itu apakah pakai yang pernah saya kirimkan ke ke global? Itu gimana nih? Boleh Ibu, namun memang sebaiknya disiapkan terpisah gitu Bu dari form yang sudah pernah dikirimkan, karena nanti yang akan melakukan uploadnya itu langsung oleh peserta. Jadi memang disiapkan di laptop Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalkan form yang pernah dikirim kepada kami, itu nanti untuk kami pengiriman sertifikat dan juga penempelan foto nih di sertifikat PNSP yang sudah jadi. Oke, makasih Mbak Ima. Iya, sama-sama. Baik. Ya, silakan. Saya sudah share. Oh, ini Pak Alvin. Surat verifikasi sudah ya Pak ya, sudah saya terima juga semuanya dari peserta. Sudah saya sampaikan juga kepada LSP ya Pak Alvin. Kemudian fotokopi sertifikat pelatihan seperti yang tadi saya sampaikan akan saya kirimkan setelah pelatihan ini selesai, karena Bapak Ibu sudah berhasil nih untuk menyelesaikan 8 pertemuan ini. Jadi akan saya kirimkan malam hari ini Pak Alvin. Boleh nanti disimpan langsung di desktopnya. Dan untuk bukti bayar Bapak Ibu di-downloadnya langsung dalam format JPEG saja ya, tidak perlu di-convert ke PDF. Seperti itu. Baik, kalau sudah selesai untuk pengisi absensi dan juga Bu Mima, ya, saya mau tanya, kan ada beberapa, saya ada satu tugas yang terlambat ya. Kalau terlambat begitu masih di-review atau enggak ya? Karena sesungguhnya saya butuh sih feedback dari, kalau bisa gitu, ada feedback dari setiap tugas yang saya sampaikan sih gitu. Apakah bisa mendapatkan itu atau saya nggak tahu ya sistemnya seperti apa. Ya sih. Direview oleh mentor kami ya Bu ya, Pak Tri atau Pak Dadang. Oke, baik Ibu, untuk tugas boleh tetap dikirimkan, nanti akan saya bantu sampaikan kepada mentor terkait bahwa memang peserta membutuhkan feedback segera gitu sebelum melakukan kegiatan pengujian. Jadi boleh Ibu dikirimkan saja meskipun terlambat. Sudah sih. Mbak Mima. Mbak Mima. Ya Pak Safai dulu. Gimana Pak? Ya, ini fotokopi KTP-nya dalam format PDF ya gitu ya. Seperti yang disampaikan di pra-assessment Pak, ada di folder yang file itu. Diikuti saja Pak formatnya. Ya, artinya JPEG, PDF gitu Mbak ya. Ya. Karena biasanya kan kalau fotokopi KTP kan dalam format JPEG biasanya gitu. Ya Pak. Memang arahan langsung dari LSP-nya seperti itu, jadi bisa diikuti saja Pak. Kemudian ini untuk nanti assessment kita kan memang udah ada grupnya tuh, udah dibuat di grupnya. Itu kan nanti hari Minggu baru kita mulai semuanya gabung di pra-assessment ya Mbak ya gitu ya? Ya, jadi nanti akan diberikan linknya sebelum tanggal 11 tersebut langsung oleh admin LSP-nya Bapak Ibu. Kemudian akan dilakukan kegiatan registrasinya seperti yang sudah kita jadwalkan di tanggal 11 tersebut. Dan Bapak Ibu diharapkan hadir sebelum pukul 9 dalam Zoom tersebut. Jadi terus kayak portofolio kan kita belum tahu nih portofolionya gimana. Apa nggak ada kisi-kisi biar kita siapin dulu entah judulnya atau apanya gitu nggak? Iya Pak, itu pengarahannya di proses registrasi Pak, boleh sekali ditanyakan. Nah di grup itu juga Bapak boleh sekali langsung ditanyakan terkait dengan teknis-teknis
seperti tersebut gitu Pak ke admin LSP langsung. Apakah ada format tertentu dalam penulisan portofolionya gitu. Karena arahan yang didapatkan dari LSP kepada saya itu hanya dibuat dalam folder gitu Pak, disiapkan dalam desktopnya ada folder persyaratan dan juga folder portofolio. Oh gitu. Biasanya filenya PDF, Mbak? Enggak. Ya, karena bisa dipresentasikan boleh dalam PPT, dalam PDF, yang penting bisa nyaman saat presentasi dengan asesor nanti Pak. Oh gitu. Oke, makasih Mbak. Siap, Silakan siap. Bang Jaldi. Ya Pak Zali gimana Pak? Ya Mbak Mima itu saya lihat di form Google Form itu nggak ada hadir itu, nggak ada checklist hadir gitu. Wah, Coba di Pak Zali revisi. selalu teliti ya. Sebentar. Ya kalau nggak teliti malah pas saya pilih sama saya. Apakah sudah disubmit Pak? Ya sudah. Submit. Begitu saya kirim, Nggak ada, begitu saya nggak ada Bu Ya, daftar baik. hadirnya. begitu saya Ya. kirim langsung keluar terima kasihnya gitu. Baik. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kan kita sudah foto bersama, saya akan konfirmasi di situ. Mbak mau nanya, masih bisa nanya Mbak? Siap. Boleh dong, silakan Pak Faiz gimana? Ini Mbak, melanjutkan tadi dari Pak Syafi'i, itu kan Pak Syafi'i tadi terkait masalah penyusunan format. Nah, kalau saya untuk nanti pas pra-assessment itu ada nggak sih Pak, kayak di pra-uji gitu, sebelum tanggal 16-nya kan ujiannya tanggal 16 nih. Maksudnya nanti kayak diuji Ya. apa mekanismenya kayak gimana, asesornya nanti pertanyaannya kayak gimana gitu. Ada nggak sih kayak gitu Mbak? Seperti Ya. kisi-kisi ya? Artinya kisi-kisi lah Ya. gitu ya, kisi-kisinya. Ya, diuji dulu gitu kan. Ada Pak, biasanya akan ada pengarahan juga terkait soal seperti apa nanti yang kira-kira akan keluar. Dan memang sudah diberitahukan oleh mentor sebelumnya dari sekian uji kompetensi itu memang hanya beberapa saja gitu yang akan diujikan gitu. Nanti mungkin ada pengarahannya. Itu Mbak mau nanya, kalau dari peserta sebelum-sebelumnya itu persentase kelulusannya berapa persen ya kalau dari data-data kemarin itu? Oke, untuk persentase kelulusan batch terakhir yang bergabung bersama kami itu dosen-dosen HR dari UI, seluruhnya lulus, Pak. Oh, oke. Ya mudah-mudahan yang ini lulus juga ya, Mbak. Amin. Lulus dong. Harus percaya diri, Pak Faiz. Ya, amin. Pertanyaan kita semua itu. Ya, Bang Faiz, amin Bang Faiz. Pak, kelulusan minim, Mbak. Ada Ya. case yang kelulusannya minim nggak? Tidak ada sih, Pak. Iya. Biasanya Belum lulus ada. semua tuh Mbak ya. Lulus. Bisa belajar lagi dari PPT-nya, dari video recording-nya, boleh. Masih bisa diskusi juga kan dengan mentor-mentornya di grup gitu, sharing pengalaman terus soal yang keluar kira-kira gimana Pak, boleh langsung. Masih ada waktu Bapak Ibu sampai asesmennya tanggal 16 masih bisa belajar. Bu Mima, jadi yang besok itu apa ya yang hari Minggu ya? Tanggal 11 itu registrasinya Bu, pra-assessment. Oh, tapi jadi enggak. Saya kira tuh pre-assessment tuh ya itu kayak kisi-kisi gitu enggak ya? Bukan gitu? Iya, itu juga akan ada disampaikan Bu. Oke. Kasih. Artinya besok kita seperti Zoom meeting ini juga Mbak ya berarti ya? Betul, ada Zoom meeting namun yang menyediakan langsung oleh pihak LSP-nya Pak, pengarahannya. Ya, nanti tanggal 11 juga saya hadir menemani Bapak Ibu, namun memang yang memegang kendali untuk pengarahan nanti dari LSP langsung. Mudah-mudahan lah lulus semua kawan-kawan ya. Lulus. Amin. Amin, baik. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Oh iya Mbak, Mbak maaf tentang tadi bukti pembayarannya berarti tadi formatnya itu kan tadi JPEG bukti, ya? Ya kan tinggal buat spasi nama ya di ujungnya itu ya tadi. Ya, di rename saja Pak. Nah berarti kan itu kan pakai tanda kurung, nggak pakai tanda kurung kan? Tetap bukti pembayaran spasi nama langsung ya? Ya boleh. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Jangan tegang Bapak Ibu, masih ada waktu. Lulus kok, lulus insya Allah, lulus semuanya.
Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, saya akhiri untuk pertemuan kita yang ke-8 atau yang terakhir ini. Saya sangat senang sekali bisa dari awal sampai akhir menemani Bapak Ibu semuanya belajar tentang HRM. Semoga yang kami sampaikan seluruhnya bermanfaat dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan yang kami lakukan. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, ketenangan sampai ujian nanti dan hasilnya kompeten seluruhnya. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya izin untuk mengakhiri Zoom pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan jangan lupa untuk dicek nanti emailnya secara berkala ya Bapak Ibu ya. Email yang akan saya kirimkan itu email yang Bapak Ibu daftarkan ya di awal. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih Mbak Mima. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman Terima ya. kasih Mbak Mima. Sukses semua. Sukses. Enggak, oke semuanya lancar. Kawan-kawan.